Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Tahun ini kita akan mengkaji insyaallah tafsir yang sangat populer baik di Indonesia maupun di negara Arab, yaitu tafsir yang ditulis oleh ulama dulu, Al-Imam Al-Mahalli dan Al-Imam As-Suyuti. Kedua ulama ini sama-sama julukannya adalah Jalaluddin, sehingga tafsirnya pun kemudian dinamai dengan nama Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua Jalaluddin. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu adalah murid dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sehingga yang menulis kitab ini adalah guru dan murid. Ceritanya Imam Mahalli menulis tafsir ini mulai dari surat Al-Kahfi sampai dengan surat An-Nas. Setelah itu beliau ingin melanjutkan dengan Al-Fatihah sampai dengan Bani Israel. Begitu sudah selesai menulis tafsir Al-Fatihah, beliau kemudian wafat. Akhirnya muridnya yang berbakti ini melanjutkan tafsirnya gurunya, sehingga dia memulai dari surat Al-Baqarah sampai surat apa? Al-Isra. Nah, sehingga bagian separuh awal dari kitab ini ditulis oleh murid, yaitu Imam Suyuti, kecuali Al-Fatihah. Bagian akhir dari kitab ini ditulis oleh guru, yaitu Imam Mahalli. Dan ini salah satu cara menulis tafsir yang unik, dimulai dari tengah, tidak dimulai dari awal. Karena kalau dimulai dari awal belum tentu selesai, tapi kalau dimulai dari tengah insya Allah cepat selesai. Nah, tinggal melanjutkan dari awal lagi. Dan teori seperti ini pernah saya lakukan pada waktu mengkaji kitab Jami'us Shaghir di Masjid Kebonan Sriwedari tahun 2013. Jami'us Shaghir itu kitab tebal, isinya 10.000 hadis. Maka saya berpendapat kalau dimulai dari awal untuk sampai ke 10.000 kesuwen, akhirnya saya mulai dari tengah. Saya mulai dari tengah, kemudian sampai selesai, berarti dari hadis 5.001 sampai hadis 10.000. Kemudian setelah selesai, semangat kan? Wah, alhamdulillah sudah khatam. Nah, sekarang kita lanjutkan dari hadis nomor 1 sampai hadis nomor 5.000. Dan ternyata khatam dalam 13 tahun, mulai 2013 sampai dengan 2026. 13 tahun khatam. Dulu yang ikut sedikit, sekarang semakin banyak, alhamdulillah. Ya mungkin karena informasinya tersebar, demikian juga sudah ada makan malamnya, sehingga lebih menarik insyaallah ta'ala. Kalau dulu tidak ada apa-apa. Baik, nah kita akan memulai dari belakang surat An-Naba. Kalau sudah selesai nanti sampai surat An-Nas. Nah, nanti kita akan menginjak pada juz-juz yang lain. Baik, ini karena tafsirnya masih tulisan gundul, ya ada harakat-harakatnya sebagiannya, maka yang membaca saya saja, kecuali ayatnya. Ya. Ayatnya dibaca oleh antum secara urut, ya, dari kanan kemudian berikutnya. Monggo silahkan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Naba. Monggo Pak, ayat pertama. Amma yatasaalun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma, tentang apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Amma tafsirnya adalah an, dari, ayyi syai'in, sesuatu apa. Yatasaalun, mereka bertanya. Mereka yang dimaksud adalah yas'alu ba'du Quraisyin, bertanya sebagian orang Quraisy ba'dan kepada sebagian yang lain.
Jadi orang-orang Quraisy ketika diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya kebangkitan setelah kematian, maka mereka saling bertanya antar mereka. Kenapa saling bertanya? Karena tidak percaya. Masa ada kehidupan setelah kematian? Gimana ini Muhammad ini? Ya. Benar atau enggak ucapannya? Nah, itu mereka saling bertanya. Jadi pertanyaannya karena mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bertanya karena pengen tahu, bukan. Kemudian ayat 2. Anin nabai, dari berita al-azim yang besar. Ayat ini adalah bayanun, penjelasan lidzalika syai'i, untuk sesuatu tersebut, yaitu yang mereka tanyakan. Wal istifhamu, dan pertanyaan ini litafkhimihi, untuk membesarkan masalah ini. Wahwa, dan dia itu, yaitu an-nabaul azim, adalah ma jaa bihi, apa yang datang dengannya an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal qur'ani, berupa Al-Qur'an, al-mustamili, yang mengandung alal ba'thi, atas kebangkitan, yaitu berita tentang kebangkitan, wa ghairihi, dan lain-lain. Jadi an-nabaul azim menurut tafsir Jalalain itu adalah apa? Al-Qur'an. Menurut sebagian tafsir, nabail azim, berita yang besar, itu adalah berita kebangkitan setelah kematian. Ini dua tafsir tidak bertentangan. Kenapa? Karena berita tentang kebangkitan setelah kematian itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sehingga ada yang mengartikan nabail azim itu adalah Al-Qurannya, ada yang mengatakan nabail azim adalah berita yang dibawa Quran berupa kebangkitan setelah kematian. Tentu saja tafsir Jalalain ini lebih mencakup daripada tafsir yang kedua, karena kalau hanya disebutkan kebangkitan berarti cuma satu hal. Tapi kalau disebutkan Al-Quran, maka semua yang disebutkan oleh Quran tercakup, termasuk di dalamnya kebangkitan setelah kematian. Nah, ada kaidah mengatakan al-a'ammu atam, tafsir yang lebih mencakup itu lebih sempurna. Nah, karena itu tafsir ini lebih bagus daripada tafsiran yang kedua tadi. Berikutnya, alladzi, perkara yang hum, mereka itu, fihi, di dalamnya atau tentangnya, mukhtalifun, mereka berselisih. Yang dimaksud berselisih adalah fal mu'minun, orang-orang beriman, yuthbitunahu, mereka menetapkan adanya Al-Quran tersebut. Wal kafirun, sementara orang-orang kafir, yungkirunahu, mereka mengingkari Al-Quran tersebut. Ini kalau hi kita kembalikan kepada Al-Quran. Kalau hi kita kembalikan kepada kebangkitan, nah berarti orang-orang beriman mereka menetapkan adanya kebangkitan, orang-orang kafir mengingkari adanya kebangkitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada tafsir yang lain, yaitu bahwasanya yang dimaksud mukhtalifun, mereka berselisih di dalam Al-Quran, yaitu mereka berbeda-beda dalam menilai Quran. Ada yang mengatakan Quran adalah sihir, ada yang mengatakan Quran adalah syair, ada yang mengatakan Quran adalah kegilaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, macam-macam. Maka berselisih ini bisa jadi yang dimaksud adalah orang-orang kafirnya yang berselisih, bisa jadi yang dimaksud adalah manusianya yang berselisih. Nah, kalau manusia berarti tidak hanya orang kafir, orang beriman sama orang kafir, yang satunya percaya, yang satunya tidak percaya. Berikutnya, kalla, jangan begitu. Rad'un, ini adalah larangan keras. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Mengetahui apa? Ma yahillu bihim, apa yang menimpa terhadap mereka, ala ingkarihim lahu, atas pengingkaran mereka terhadap Al-Quran tersebut, atau pengingkaran mereka terhadap kebangkitan setelah kematian. Kata-kata kalla itu bisa diartikan dua, bisa diartikan tidak sekali-kali, bisa diartikan jangan sekali-kali.
atau jangan begitu. Kalau tidak itu berarti menafikan. Kalau jangan itu berarti melarang. Nah, karena di sini beliau mengatakan rad'un, ini berarti kita artikan jangan ya. Karena kalau kita artikan tidak itu tafsirannya bukan rad'un tetapi nafyun ya, penafian. Nah, di sini beliau mengatakan rad'un, larangan keras atau hardikan keras. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كلا سيعلمون. Summa kemudian kalla, jangan begitu, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Ini kok diulang kenapa? Ta'kidun, karena penegasan. Waji'a fihi dan didatangkan pada kalimat ini bi summa, dengan kata-kata summa lil idzani, untuk memberitahu bi annal wa'ida tsani, bahwasanya ancaman yang kedua, wa'ida tsaniya, ancaman yang kedua, asyaddu, itu lebih dahsyat minal awwali, daripada yang pertama. Summa kemudian auma'a, memberikan isyarat ta'ala, Allah Ta'ala, ilal qudrati, kepada kemampuan alal ba'si, untuk membangkitkan setelah kematian. Faqala, lalu Allah pun mengatakan apa? Yaitu alam naj'alil arda mihada. Jadi ayat yang kelima ini diulang setelah ayat yang keempat, itu dalam rangka untuk penegasan. Tapi selain dalam rangka untuk penegasan, juga ada makna yang baru, yaitu bahwasanya kalla yang pertama itu lebih ringan daripada kalla yang kedua. Dari mana taunya bahwasanya itu lebih ringan? Karena yang pertama tidak pakai summa, adapun yang kedua pakai summa. Nah, sehingga kata-kata summa menunjukkan bahwa larangan tadi itu dahsyatnya lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Seandainya tanpa summa, nah itu berarti cuma pengulangan biasa, Pak. Seperti misalnya saya bilang kepada anak saya, masuk. Dia tidak mau masuk, saya bilang lagi, masuk. Nah, diulang 2 kali, itu biasa. Tapi kalau pakai tambahan, nah itu berarti marahnya lebih dahsyat. Silahkan. Alam, bukankah naj'al, kami telah menjadikan al-arda, bumi itu mihadan, sebagai mihad, yaitu firasyan, hamparan, kal mahdi, seperti hamparan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang memahami bahwasanya bumi itu adalah datar berdasarkan ayat ini. Ini tidak benar. Karena kalau kita artikan bumi itu datar berdasarkan ayat ini, nanti akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Dan yang benar adalah bumi itu bulat. Kenapa? Karena sudah ijma' para sahabat bahwasanya bumi itu bulat. Yang mengatakan ijma' siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau sudah Quran pasti benar, kalau sudah hadis Nabi sahih pasti benar, kalau sudah ijma' kesepakatan para ulama pasti benar. Nah, para sahabat sudah ijma' bahwasanya bumi bulat, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah. Nah, sehingga yang dimaksud bumi ini datar, hamparan, itu adalah fi a'yunikum, menurut pandangan mata kita. Karena saking besarnya bumi, sehingga kita tidak merasakan bulatnya bumi tersebut. Bayangkan seperti misalnya ada bola yang besar, tapi mata kita melihat seluruh bola tadi sehingga terlihat bulat. Tapi kalau kita taruh semut di atas bola yang besar tadi, semut merasanya ini bola datar. Kenapa? Karena dia kecil. Nah, demikian juga kita merasa bumi ini datar. Kenapa? Karena bumi besar, kita kecil. Seperti kalau semut ditaruh di atas bola yang besar tadi. Sementara di mata para malaikat ya sangat kelihatan bumi adalah bulat, karena malaikat lebih besar daripada bumi.
Karena itulah kita melihat bulan itu adalah bulat, sama dengan bumi. Kalau kita lihat dari jarak yang jauh terlihat bulat. Kita melihat matahari juga apa? Bulat. Kenapa? Karena kita melihat dari jarak jauh. Nah, seperti itulah kondisi bumi kita itu. Maka tidak benar orang yang mengatakan bahwa bumi datar berdasarkan ayat ini, nanti akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Silakan. Wal jibala, dan gunung-gunung kami ciptakan autadan, sebagai pasak-pasak yang tathbutu, menjadi teguh, biha, dengan sebab gunung-gunung tadi, al-ardu, bumi, kama, sebagaimana tathbutu, menjadi teguh, al-khiyam, kemah-kemah, bil autadi, dengan pasak-pasak. Wal istifhamu, dan pertanyaan di sini litaqriri, untuk menetapkan. Jadi pertanyaannya akan dua kali kan? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ini semuanya pertanyaan, Pak. Sehingga semestinya kalau kita menulis dengan bahasa kita sekarang, setelah kata-kata mihada itu dikasih tanda tanya. Setelah kata-kata autada dikasih tanda tanya. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Berarti kami maha kuasa, berarti kami bisa membangkitkan manusia setelah mati. Bukankah kami telah menjadikan gunung sebagai pasak-pasak bagi bumi? Berarti kami maha kuasa, berarti kami bisa membangkitkan setelah kematian. Rukun iman ada berapa? 6. Dari rukun iman yang 6 ini, yang paling berat bagi orang-orang kafir untuk mempercayai adalah rukun yang ini, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Kenapa? Kata mereka belum ada contohnya. Orang-orang yang dulu sudah mati sampai hari ini masih belum bangkit. Nabi Adam sampai hari ini juga masih belum bangkit. Yang pertama kali mati, Habil, sampai hari ini masih belum bangkit. Nah, maka untuk kita orang-orang beriman, cara mengimaninya gampang sekali. Cukup dengan ayat ini. Allah kan maha kuasa. Berarti kalau maha kuasa, berarti semua sesuatu Allah mampu melakukan. Allah mampu menjadikan bumi yang bulat tapi terasa datar. Allah mampu menjadikan gunung-gunung sebagai pasak bagi bumi. Berarti Allah mampu untuk melakukan apapun, termasuk membangkitkan setelah kematian. Itulah makna dari kata-kata wal istifhamu littaqrir. Pertanyaan ini untuk menegaskan bahwasanya Allah maha mampu, sehingga Allah mampu melakukan hal-hal yang sudah disebutkan ini tadi. Silakan. Wa khalaqnakum, dan kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasang. Maksudnya dzukuran, ada yang laki-laki, wa inatsan, dan ada yang perempuan. Itu yang dimaksud berpasang, Pak. Jadi yang dimaksud berpasang itu bukan suami istri, bukan. Ada laki, ada perempuan. Nah, itu berpasang. Ada kecil, ada besar. Ada kecil, ada besar, itu berpasang. Ada gendut, ada kurus, itu berpasang. Ada sehat, ada sakit, itu berpasang. Paham? Silakan. Waja'alna, dan kami menjadikan naumakum, tidur kalian, subatan, sebagai subat, yaitu rahatan, istirahat, li'abdanikum, untuk badan-badan kalian. Kata-kata subat itu kalau diterjemahkan per kata itu artinya adalah pemutus. Maka tidur itu disebut subat, pemutus, karena memutuskan kita dari gerakan. Namanya orang tidur itu tidak bergerak. Kalaupun ada gerakan itu sedikit. Tidak seperti orang yang bangun. Tadi siang kita bekerja, notok paku dan sebagainya, macam-macam ya, sesuai pekerjaan kita masing-masing. Begitu nanti malam sudah semuanya tenang di atas tempat tidurnya masing-masing. Nah, ini termasuk kekuasaan Allah seperti ini. Karena kalau Allah tidak menjadikan manusia tidur, akhirnya manusia akan cepat mati atau cepat rusak tubuh kita ini. Nah, kekuasaan Allah seperti ini yang tidak bisa kita tolak. Kita ngantuk pasti tidur, itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Sabtu, kenapa disebut Sabtu? Karena istirahat dari pekerjaan. Zaman dulu istirahatnya hari Sabtu. Maka Sabtu itu
disebut sabt itu karena memutus, yaitu memutus pekerjaan. Nah kalau kita liburnya hari Jumat di MI kita ya nggak ada masalah ya, karena memang itu ibadah kita. Kalau orang zaman dulu karena ibadahnya hari Sabtu maka hari Sabtunya mereka libur. Betul. Waja'alna dan kami telah menjadikan al-laila malam itu libasan sebagai pakaian. Maksudnya pakaian satiron menutupi bisawadihi dengan hitamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan datangnya siang dan malam bergantian di tempat yang sama. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata libas yang artinya pakaian, para ulama fikih mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kalau panjenengan tidak punya baju padahal panjenengan mau sholat, maka caranya adalah sholatlah di tempat yang gelap. Berarti sama dengan sudah pakai baju. Jadi seandainya ya panjenengan mengalami suatu waktu di mana tidak punya kain sama sekali, sarung nggak punya, baju nggak punya, celana nggak punya, sajadah nggak punya, pokoknya tidak ada sesuatu yang digunakan untuk nutupi badan, koran juga nggak ada. Seandainya gitu, nah kejadiannya piye Bu? Pokoknya seandainya begitu. Nah itu caranya, solusinya adalah cari tempat yang gelap, bismillah, Allahu Akbar, sholat. Dalam keadaan bugil nggak apa-apa, karena terpaksa. Jangan cari tempat yang terang, nanti ketok kabeh dari awal sampai akhir. Nah itu istinbat dari kata-kata libas. Ini cerdasnya para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Berikut ya. Waja'alna dan kami telah menjadikan an-nahara siang itu ma'asyan sebagai penghidupan. Maksudnya waktu lil ma'ayish, untuk kehidupan atau ma'isyah. Jadi normalnya orang bekerja itu pada waktu siang. Apakah berarti tidak boleh warung H karena kerjanya malam hari? Bukan. Karena ayat ini bukan ayat hukum. Ini hanya ayat tentang informasi atau berita. Adapun seseorang mencari nafkah pada siang hari atau pada malam hari, maka semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seandainya tidak ada dalil tetap boleh, karena hukum asal dari muamalah adalah mubah. Mencari nafkah itu muamalah. Tapi sebenarnya ada dalil di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya mencari nafkah di malam hari boleh. Siapa yang tahu dalilnya? Ada yang tahu dapat hadiah Pak? Dalil buat warung H di malam hari ada dalam Quran. Rata-rata orang kerja siang, tidur malam. Tapi seandainya dibalik, kerja malam, tidur siang, tidak dilarang, masih boleh. Di antara guru saya yang kerja malam tidur siang itu adalah Syekh Dr. Yasir An-Najjar, seorang dokter di Mesir. Beliau nulis kitab sangat banyak, mungkin kalau dikumpulkan semua kitabnya itu bisa 100 jilid. Dan untuk bisa menulis 100 jilid yang tebal-tebal itu beliau nulisnya dari ba'da zuhur sampai dengan subuh. Jadi nulis terus Pak. Ba'da zuhur nulis, pada asar nulis, pada maghrib nulis, pada isya nulis sampai subuh. Nanti habis subuh kemudian dia tidur sampai zuhur. Habis itu kerja lagi sampai subuh. Itu bertahun-tahun beliau lakukan. Akhirnya karyanya menjadi fenomenal dan beliau mendapatkan penghargaan dari Dauhah, dari salah satu negara Arab, karena karya-karya beliau yang sangat bermanfaat itu. Semua fikih dia tulis, fikih madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Zahiri, 5 madhab dia tulis semuanya.
Baik, ada yang menemukan dalilnya? Kalau nggak ada PR, terutama yang punya hik harus tahu dalilnya. Lanjutkan. Wabanaina, dan kami telah membangun fauqakum, di atas kalian, sab'an, 7, maksudnya sab'a samawatin, 7 langit. Syidadan itu adalah jam'u syadidatin, jamak dari kata-kata syadidah, ai maksudnya qawiyatin, yang kuat, muhkamatin, yang kokoh, la yu'athiru fiha, yang tidak berpengaruh terhadapnya, mururuz zamani, lewatnya masa. Jadi salah satu tanda kekuasaan Allah mampu menciptakan langit yang kokoh, yang tidak termakan oleh usia. Siapapun kita kalau membuat atap itu pasti termakan usia. Di rumah saya ada atap dari galvalum, ternyata sudah ada yang bocor. Ada juga di samping saya pesantren itu atapnya genteng, ternyata bocor juga. Ada di antara kita yang punya rumah atapnya anti bocor sampai kiamat? Nggak ada. Semuanya pasti akan mengalami bocor. Nah, itu bedanya atap yang diciptakan oleh Allah dengan atap yang diciptakan oleh manusia. Bedanya dua. Yang pertama, tidak akan termakan oleh zaman, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Perbedaan yang kedua, apa Pak? Pada ayat yang lain, Allah membuat atap tidak perlu tiang. Kalau kita membuat atap pasti perlu tiang. Tanpa tiang tidak mungkin muncul atap. Namanya atap itu harus disang, dijagai. Bahasa Indonesia apa? Nah, ditopang oleh tiang. Silahkan nanti dilihat pada surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah telah meninggikan langit-langit tanpa tiang yang kalian lihat. Nah, itu adalah perbedaan yang kedua untuk tiangnya atau atapnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Waja'alna, kok nahar lagi ngantuk jadi apa? Waja'alna, dan kami telah menjadikan sirajan, pelita, ai muniran, sesuatu yang menyinari, wahajan, maksudnya waqadan, yang menyala-nyala, yakni yang Allah maksudkan adalah asy-syamsa, matahari. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya matahari itu membawa sinar, tidak seperti bulan. Kalau bulan hanya apa? Memantulkan. Dari mana taunya bahwa matahari membawa sinar? Dari kata-kata sirajan. Karena sirajan itu tafsirnya adalah muniran, memberikan penerangan, berarti membawa sinar. Dan dari ayat ini kita ketahui bahwa ternyata matahari itu menyala-nyala seperti api, Pak. Kalau kita menyalakan kompor gas, pasti akan ada api yang naik, menyala-nyala begini. Nah, matahari itu juga begitu, menyala-nyala. Lah kok tidak terlihat menyala-nyala? Karena kita lihat dari jauh. Coba panjenengan mendekat ke matahari, nanti akan terlihat apinya itu menyala-nyala. Maka silahkan melihat bagaimana nyalanya matahari. Insya Allah kalau di YouTube sudah ada contoh videonya tersebut. Apakah asli ataukah tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwasanya matahari menyala-nyala itu sudah sesuai lafal Quran, wahajan. Sehingga para pakar yang mengatakan matahari menyala-nyala seperti api itu tidak merupakan khayalan, tapi sesuai dengan ayat Al-Quran dari kata-kata wahajan.
Fadhal. وأنزلنا من المعصرات Wa anzalna dan kami turunkan minal mu'sirati dari mu'sirat yaitu as-sahabati awan-awan allati yang hana telah tiba laha bagi awan tadi antum tira untuk memberikan hujan. Kal mu'sir seperti mu'sir. Apa itu mu'sir? Yaitu al-jariyati seorang gadis perempuan, seorang gadis allati yang danat yang telah mendekat minal haidi dari haid. Kami turunkan apa? Ma'an air sajjajan, maksudnya sobbaban yang tercurah. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya awan itu mengalami suatu masa di mana dia penuh dengan air, sehingga kalau sudah penuh maka akan mengeluarkan air. Sama dengan wanita, ya. Wanita akan mengalami suatu masa di mana dia akan mengeluarkan darah haid. Usia 9 belum haid, usia 10 belum haid, usia 11 haid. Jadi ada masa di mana dia akan mengeluarkan. Awan juga begitu, ada masa di mana dia akan mengeluarkan. Kapan dia mengeluarkan air hujannya? Kalau sudah penuh dengan air. Kalau belum penuh maka tidak akan keluar. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah menggunakan kata-kata mu'sir yang asli arti mu'sir itu adalah bukan awan tetapi wanita yang sudah mendekati masa haid. Maka di sini Allah tidak mengatakan wa anzalna minas sahab. Kenapa? Karena sahab atau awan itu mengalami beberapa fase. Ada fase awan yang tidak mengandung air atau airnya masih sedikit. Nah, itu tidak akan menurunkan hujan. Ada fase di mana airnya sudah terkandung banyak. Nah, itu yang akan mengeluarkan hujan. Kalau sudah dikeluarkan hujannya, ya tentu saja kandungan airnya menjadi sedikit. Nah, maka pilihan kata-kata mu'sirat itu menunjukkan adanya fase-fase untuk awan tersebut. Silahkan. Linukhrija supaya kami mengeluarkan bihi dengan air tadi habban biji-bijian kal hintah seperti gandum wa nabatan dan tumbuhan katini seperti pohon tin. Ini menunjukkan bahwa boleh kita itu menafsirkan Al-Quran dengan contoh habban biji, nah, dikasih contoh gandum, nabatan tumbuh-tumbuhan, dikasih contoh buah tin. Boleh enggak seandainya kita ganti wa nabatan katalog? Boleh enggak, Pak? Boleh. Kapan kita ganti dengan talok? Kalau kita nulis tafsir sendiri. Tapi kalau ulama Arab nulis tafsir tidak mungkin contohnya talok. Mereka enggak paham talok. Jadi silahkan Pak, antum mau nulis tafsir silahkan. Tinggal niru saja apa yang sudah ditulis ini, tinggal kita ganti saja yang cocok dengan kondisi Indonesia. Berikutnya. Jannatin panjang. Wa jannatin dan kebun-kebun, maksudnya basatin, kebun-kebun. Alfafa yaitu multaffatan yang rimbun. Multaffatan itu adalah jam'u lafifin, jamak dari kata-kata lafif. Kasyarifin seperti kata-kata syarif, wa asyrafin dan asyraf. Artinya syarif itu jamaknya asyraf, maka lafif itu jamaknya adalah alfaf, mirip. Ini salah satu kebiasaan tafsir Jalalain, ya. Menggunakan membahas tentang masalah bahasa. Kemudian ketika membahas masalah bahasa, dia ngasih contoh supaya kita lebih mudah memahaminya. Kata-kata syarif itu sudah sering kita dengar, tapi kata-kata lafif itu jarang kita dengar. Alfaf jarang kita dengar, asyraf sering kita dengar. Nah, makanya beliau ngasih contoh yang sering kita dengar. Lafif jamaknya alfaf, seperti syarif jamaknya
asyraf. Itu nanti akan kita temukan seperti ini dalam banyak tempat ketika beliau membahas tentang masalah bahasa. Dan inilah kunci kita memahami bahasa Arab, Pak. Cara memahami bahasa Arab adalah bagaimana? Dititeni. Oh, kalau ada bentuk mufrad begini, jamaknya jadi begini. Kalau ada bentuk mufradnya begini, maka biasanya jamaknya jadi begini. Ya, itu adalah kita titeni. Nah, santri yang pinter itu biasanya yang mudah diteni, Pak. Sehingga ketika dia mendapatkan satu tafsiran, kemudian mendapatkan tafsiran yang lain pada surat yang lain, dia akan masih teringat. Nah, dulu ada tafsiran yang mirip dengan ini, yaitu pada ayat kemarin ini. Nah, sehingga dia bisa mengkait-kaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu hadis dengan hadis yang lain. Itu biasanya tandanya santri pinter begitu. Tapi kalau dijelaskan satu surat kemudian lupa apa yang dijelaskan, habis itu surat baru dia ingatnya cuma surat itu saja, tidak teringat apa yang kemarin. Nah, itu biasanya nanti jadinya kurang pinter. Sehingga cara kita supaya pintar bagaimana, supaya cepat pintar bagaimana, dititeni semua yang kita pelajari. Jadi apa yang sudah kita dengar kita titeni. Moga berikutnya. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari pemisah, bainal khalaiki, di antara para makhluk-makhluk, kana adalah miqatan, ay waqtan, waktu lissawabi, untuk pahala, wal iqabi, dan siksa atau hukuman. Yaumul fasli itu adalah nama dari nama-nama kiamat. Nama kiamat sangat banyak. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab kalau membesarkan suatu masalah, mereka akan kasih nama yang banyak. Makanya kata Imam Nuwairi, lil asadi al-fusmin, singa itu punya 1000 nama. Karena orang Arab itu sangat mengagumi singa, tanda keberanian. Rasulullah SAW punya nama berapa? 1000 nama, kata Imam Suyuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki 1000 nama lebih. Jadi pokoknya sesuatu yang dibesarkan itu oleh orang Arab dikasih nama yang banyak. Bahkan surat-surat Quran itu ada yang menjadi nama-nama kiamat. Al-Qiyamah, apalagi Al-Qari'ah, apalagi Al-Haqqah, apalagi Al-Waqi'ah, ya, dan lain-lain, ya, banyak sekali. Nah, salah satu nama kiamat adalah Yaumal Fasli, hari pemisah. Kenapa disebut Yaumal Fasli? Karena pada hari kiamat nanti semua makhluk ini mikirkan dirinya sendiri sehingga terpisah-pisah. Panjenengan ketemu istri tidak akan peduli, ketemu anak, ketemu bapak, ketemu ibu, nggak akan peduli. Sehingga kata-kata Yaumal Fasli ini tafsirannya adalah pada surat yang lain. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan seterusnya. Demikian juga hari kiamat disebut Yaumul Fasli, hari pemisah, karena manusia akhirnya nanti dibagi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu masuk neraka, satu masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya. Yauma, pada hari, yungfahu, ditiup, fissuri, pada sangkakala. Apa itu? Al-qarni, yaitu tanduk. Jadi sangkakalanya berupa apa? Tanduk yang dilubangi, sehingga ketika ditiup akan berbunyi. Ini adalah badalun, sebagai ganti min dari yaumal fasli, kata-kata yaumal fasli. Jadi ayat ini menggantikan atau menjelaskan kata-kata yaumal fasli. Atau bayanun lahu, penjelasan terhadapnya. Wan nafikhu, dan yang meniup itu adalah Israfilu, malaikat Israfil. Apa artinya Israfil, Pak? Israf artinya hamba, il artinya Allah, Israfil artinya hamba Allah. Demikian juga Jibril artinya hamba Allah. Demikian juga Mikail artinya hamba Allah.
Israil hamba Allah, semuanya hamba Allah artinya. Adapun Israel, nah, itu wong elek zaman sekarang ya. Kalau Israil, Nabi Israil itu Nabi Yakub hamba Allah. Tapi kalau Sirewel atau Isriwil atau Israel yang sekarang ini orang-orang jelek. Makanya kalau menyebut Israel itu jangan fasih Pak, Israil, nah, malah seperti Nabi Yakub, Nabi Israel. Jawa sebut saja Sirewel atau yang sejenis itu. Wan nafikh, dan yang meniup adalah Israfil, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini punya julukan Nafikhus Sur, peniup sangkakala. Yang menyebut dengan istilah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau punya julukan Sahibul Qarni, pemilik tanduk. Yang menyebut julukan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Fatatuna, lalu kalian datang min kuburikum, dari kuburan-kuburan kalian, ilal mauqif, kepada tempat berdiri, yaitu padang mahsyar. Afwajan, itu jama'atin, berjamaah, mukhtalifatan, yang berbeda-beda. Berbeda-beda maksudnya gimana? Ada kelompok para ulama, ada kelompok para syuhada, ada kelompok pendusta termasuk yang buat ijazah palsu, ada kelompok koruptor. Nah, itu afwajan, bermacam-macam. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan besok di akhirat bersama para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa doanya seperti itu? Ya karena kita sekarang talabul ilm. Nah, talabul ilm mestinya gabungannya adalah dengan guru-gurunya, yaitu para ulama-ulama. Berikutnya. Wa futihat as-sama', dan dibukalah langit itu. Bit tasydidi, boleh dibaca dengan tasydid, wa takhfifi, dan boleh dibaca dengan takhfif. Takhfif itu tanpa tasydid. Berarti boleh dibaca wa futihat, boleh dibaca wa futihat. Maksudnya apa? Dua-duanya adalah qiraah yang mutawatirah. Qiraah atau bacaan itu ada dua, satunya mutawatirah, satunya syadz. Yang boleh dibaca itu yang mutawatir, yang tidak boleh dibaca itu yang syadz. Nah, ini dua-duanya mutawatir. Sehingga silahkan kalau panjenengan mau membaca dengan tasydid, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, sudah benar. Tapi kalau di masjid umum, kalau panjenengan ingin membaca dengan bacaan mutawatir yang bukan riwayat hafaz, panjenengan kasih tahu kepada jamaah dulu supaya tidak dikira salah. Karena kalau panjenengan membaca wa futihatis sama, anak-anak MI pasti akan menyalahkan. Wa futihatis sama, atau anak-anak mahad yang tidak paham ilmu qiraat tidak akan menganggap salah. Apa makna futihat? Syuqiqat, yaitu dibelah, linuzulil malaikah, untuk turunnya malaikat-malaikat. Fakanat, maka adalah langit-langit itu abwaban, pintu-pintu. Maksudnya zata abwabin, memiliki pintu-pintu. Jadi ini asal katanya itu fakanat zata abwabin, tapi kemudian zata dihapus. Sehingga dalam terjemah, maka jadilah langit itu berpintu-pintu, ditambahi ber, Pak. Karena kalau langit menjadi pintu, jadinya salah paham kita. Oh, berarti langitnya diubah bentuknya menjadi pintu. Bukan gitu ya. Tapi langitnya ada lubang-lubangnya, ada pintu-pintunya. Paham ya? Seperti ini, masjid ini kan ada jendelanya. Ini ketika belum dibuka ya berarti tembok semuanya. Tapi ketika jendelanya dibuka, nah, jadi ada lubang-lubangnya begini. Nah, pada waktu itu langit yang sangat kuat ini akan berlubang-lubang. Kenapa berlubang-lubang? Karena malaikat turun semuanya untuk menyelesaikan hisab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Silakan. Wasuyirat, dan dijalankan al-jibalu, gunung-gunung. Maksudnya dhuhiba biha, dilenyapkan terhadap gunung-gunung tadi, an amakiniha, dari tempat-tempatnya.
Fakanat maka adalah gunung-gunung itu saraban, yaitu habaan, debu. Ai maksudnya mislahu, semisal debu, fi khiffati, pada ringannya sayriha, berjalannya. Gunung itu kan berat Pak, tapi nanti gunung akan berterbangan seperti debu yang ringan yang terbang. Jadi kondisi kiamat mengerikan. Kenapa? Karena semua benda ini pindah dari tempatnya. Matahari pindah dari tempatnya, tabrakan dengan bulan. Bumi pindah dari tempatnya, tabrakan dengan yang lainnya lagi. Kemudian gunung itu pindah dari tempatnya, tabrakan dengan yang lainnya lagi. Bintang-bintang berguguran, tabrakan antara satu dengan yang lainnya lagi. Silakan. Inna sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, kanat adalah mirsadan, tempat pengintaian. Maksudnya apa? Rosidatan, dia itu mengintai. Atau mursadatan, dia dibuat mengintai. Mengintai kepada siapa? Nah, ini ayatnya sambungannya dengan ayat berikutnya, Pak. Sehingga supaya kita tahu mengintai kepada siapa, ya kita baca ayat berikutnya. Silakan. Litaghina, bagi orang-orang yang melampaui batas, yaitu al-kafirina, orang-orang kafir, fala yatajawazunaha, maka mereka tidak akan bisa melewati neraka. Maksudnya mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Ma'aban, sebagai marji'an, tempat kembali, lahum, bagi mereka, fayadkhulunaha, lalu mereka memasukinya. Nah, berarti jahanam ini mengintai siapapun yang merupakan ahli neraka, tidak akan dilepaskan, ya. Seperti seseorang yang berburu, ya. Maka dia mengintai buruannya, tidak akan membiarkan buruannya ini pergi sebelum kena pelurunya. Nah, demikian juga jahanam tidak akan membiarkan siapapun yang ahli neraka untuk bisa lepas darinya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Fadhal. Labithina, mereka tinggal, halun, ini adalah satu kondisi, muqaddaratun, yang ditakdirkan. Ai maksudnya muqaddaron, telah ditakdirkan, lubthuhum, tinggal mereka itu, fiha, di dalam neraka, ahqaban, beberapa hukum, yaitu duhuron, beberapa masa, la nihayatalaha, yang tidak ada berhentinya. Jam'u hukbin, itu adalah jamak dari kata-kata hukbin, bidhammi awwalihi, di dhammah bagian awalnya, yaitu haknya. Jadi ketika mufrad maka dibaca hukbin, kalau jamak dibaca ahqabin. Para ulama berselisih pendapat, satu hukum itu berapa tahun. Pendapat yang populer, al-hukbu thamanuna sanatan, satu hukum itu adalah 80 tahun. Nah, orang kafir itu tinggal di neraka beberapa hukum. Jadi 80 tahun kali beberapa. Lah berapa itu? Di sini dikatakan la nihayatalaha, tanpa ada batas. Berarti maksudnya apa? Kekal. Makanya jangan salah paham, Pak. Oh, berarti orang kafir itu tinggalnya hanya beberapa hukum. Kalau sudah selesai hukumnya akan keluar dari neraka. Enggak. Memang satu hukum itu 80 tahun. Beberapa hukum itu berarti 80 tahun kali beberapa. Tapi yang dimaksud di sini adalah abadi. Kok bisa yang dimaksud abadi? Karena satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Nah, ayat yang lain menjelaskan bahwa orang kafir kekal di neraka. Berarti disebut di sini beberapa hukum, maksudnya kekal. Sebaliknya ada hadis mengatakan kekal, tapi maksudnya adalah lama, bukan betul-betul kekal. Contoh hadis riwayat Bukhari, man qatala nafsahu bihadidah, barang siapa yang bunuh diri dengan menusukkan senjata tajam, maka dia akan masuk ke dalam neraka sambil menusuk-nusukkan dirinya sendiri dengan senjata tajam tadi,
dalam keadaan kekal, dikekalkan selama-lamanya. Nabi mengatakan 3, khalidan mukhalladan abadan. Apakah berarti kalau ada orang muslim bunuh diri maka dia kekal betul-betul di neraka? Tidak. Yang dimaksud kekal di situ adalah lama di neraka. Saking lamanya seolah-olah apa? Kekal. Paham ya? Jadi untuk yang di ayat ini sebaliknya. Beberapa hukum maksudnya kekal. Kalau yang di sana kekal maksudnya lama. Berikutnya. La yadhukuna, mereka tidak merasakan fiha di dalam neraka bardan, dingin. Maksudnya nauman, tidur. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu la yadhukunahu, mereka tidak merasakannya. Wala syaraban, tidak pula minuman. Ma yushrabu, sesuatu yang diminum taladzudzan, untuk berlezat-lezat. Artinya mereka itu punya minuman di dalam neraka, tapi minumannya tidak lezat sama sekali. Nah, sehingga maksud kata-kata mereka tidak punya minuman itu maksudnya minuman yang lezat. Kalau minuman yang tidak lezat punya. Makanya pada ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apa minuman mereka. Dan ini tafsir yang baru untuk saya baru mendengar hari ini, adalah kata-kata bardan, dingin, diartikan apa? Tidur. Ternyata dalam bahasa Arab tidur itu disebut bardun atau dingin. Kenapa Pak? Tidur disebut dingin. Karena tidur itu nyaman. Sebagaimana kalau dingin itu apa? Nyaman. Panjangan di luar panas, kemudian masuk ruangan AC, enak betul? Enak, nyaman, adem. Nah demikian juga tidur itu nyaman, enak. Karena itu kalau kita pengajian kemudian kita tidur, berarti kita mendapatkan nikmat dari Allah, gitu. Mendapatkan kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lama-lama Pak kalau tidur pengajian. Sebentar aja. Ini tafsir baru untuk saya ya. Saya belum pernah mendengar sebelum ini ya. Karena yang saya dengar dulu dari guru-guru saya ya dingin ya dingin. Nah, tapi ternyata di sini beliau artikan nauman, tidur. Kenapa diartikan tidur, bukan dingin? Karena di dalam neraka itu juga ada siksaan berupa dingin, tapi dingin yang menyiksa. Dingin kan ada 2 kan? Ada dingin yang nyaman, ada dingin yang menyiksa. Panjangan di ruangan ber-AC itu dingin nyaman. Tapi kalau panjangan dimasukkan di kulkas es semalam, nah, besok udah mati Pak. Nah itu nggak nyaman itu ya. Nah, di neraka itu ada siksaan panas, juga ada siksaan dingin. Silakan. Illa lakin, akan tetapi hamiman, ma'an haram, air panas, ghayatul hararah, yang puncak panasnya. Wa ghasaqan bitakhfif, boleh dibaca dengan takhfif ghasaqan. Wat tasydid boleh dibaca dengan tasydid ghassaqa, yaitu adalah ma yasilu, apa yang mengalir, an sadidi, dari nanah ahli nari, penghuni neraka. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka itu yadzuqunahu, mereka akan mencicipi nanah tersebut. Juzu, mereka dibalas bidzalika, dengan hukuman tersebut. Di sini kata-kata illa tidak diartikan kecuali, tetapi apa? Akan tetapi. Kenapa? Karena kata-kata illa itu ada 2. Kalau illa itu adalah semadhab dengan sebelumnya, maka berarti diartikan kecuali. Tapi kalau illa itu yang setelahnya tidak semadhab dengan yang sebelumnya, maka diartikan akan tetapi. Misalnya gini, peserta kajian Rebu semuanya datang kecuali Bapak Fulan. Nah, Bapak ini yang tidak datang, ini juga peserta pengajian. Makanya diartikan illa, kecuali. Tapi seandainya saya mengatakan semua peserta pengajian Rebu datang, illa kambing, nah, maka illa jangan diartikan kecuali, tapi apa? Akan tetapi. Akan tetapi kambing tidak ikut. Kenapa kok diartikan akan tetapi? Karena kambing itu bukan peserta. Nah, demikian juga di sini. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqan. Apakah air panas
yang baru saja mendidih itu bisa diminum? Nggak bisa. Nah, berarti dia bukan termasuk minuman. Apakah nanah itu adalah minuman? Bukan. Nah, berarti dia bukan termasuk minuman, sehingga ini tidak semadhab dengan yang sebelumnya. Jadi pokoknya kata-kata illa itu silahkan lihat sebelumnya sama setelahnya. Kalau itu satu jenis atau satu madhab, maka berarti kecuali. Tapi kalau itu adalah dua jenis yang berbeda, tidak semadhab, berarti itu artinya akan tetapi. Contoh yang lain supaya antum lebih paham. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud, akan tetapi iblis tidak sujud. Kenapa kita artikan akan tapi? Karena iblis bukan malaikat, iblis adalah jin. Tapi kalau menurut Imam Tabari, semuanya malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa? Karena menurut Imam Tabari, iblis ini termasuk malaikat. Jadi malaikat itu bermacam-macam, Pak, kata Imam Tabari. Ada malaikat diciptakan dari sinar, ada malaikat diciptakan dari api. Okay? Kalau jin semuanya diciptakan dari api. Tapi kalau malaikat ada yang diciptakan dari sinar, ada yang diciptakan dari api. Nah, itu mazhabnya Imam Tabari. Panjangan mau ikut beliau ya silahkan. Okay? Tapi kalau saya mengikuti pendapat yang masyhur, jin berbeda dengan malaikat. Ya. Iblis termasuk jin, bukan termasuk malaikat. Maka illa iblis diartikan akan tapi iblis tidak mau sujud. Berikutnya. Jazaan sebagai balasan wifaqan ay muwafiqan, yang setimpal li amalihim untuk amal mereka. Fala dzanba, maka tidak ada dosa a'zamu yang lebih besar minal kufri daripada kekafiran. Wala adzaba, dan tidak ada siksaan a'zam yang lebih besar minan nari daripada neraka. Jadi kenapa dibalas neraka? Supaya setimpal dengan dosanya. Dosa terbesar adalah syirik, maka siksaan terbesar adalah neraka. Pas kan? Selevel. Monggo. Innahum, sesungguhnya mereka itu, kanu adalah mereka, la yarjuna, mereka tidak yakhafuna, tidak takut, hisaban, terhadap hisab, liingkarihim, karena pengingkaran mereka, al-ba'tsa, terhadap kebangkitan setelah kematian. Kata-kata yarjun biasanya diartikan mengharap, tapi di sini diartikan apa? Takut. Nah, sehingga kata-kata yarjun itu termasuk dari kelafal mushtarak. Kadang artinya berharap, kadang artinya takut. Ini karena waktunya sudah habis, saya baca saja. Wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an, kidzaba, yaitu takdziban, dengan sebenar-benar pendustaan. Kenapa dikatakan sebenar-benar pendustaan? Karena sebenarnya mereka tahu bahwa Quran bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi Muhammad itu nggak pernah bisa baca tulis, tapi tiba-tiba menyampaikan Quran, itu berarti pasti dari wahyu. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, minal a'mali, dari amalan-amalan, ahsainahu, kami telah dobatnahu, menulisnya, kitaban ay katban, dengan ditulis, fil lauhil mahfudi, di dalam lauhul mahfud, lembaran yang dijaga, linujazia, supaya kami membalas alaihi, terhadapnya. Wa min dzalika, dan termasuk dari amal tersebut adalah takdzibuhum, pendustaan mereka, bil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an. Jadi ayat ini berita tetapi mengandung ancaman. Khabarun wa ma'nahu zajrun, berita tapi maksudnya ancaman. Fadzuku, maka rasakanlah, ai maksudnya fayuqalu, maka dikatakan lahum, kepada mereka, fil akhirah, di akhirat, inda, ketika wuqu'il adab, terjadinya siksa, dzuku, rasakanlah, jazaakum, balasan kalian, falan nazidakum, maka kami tidak akan menambah kepada kalian, illa adaban, kecuali siksaan, fauqa adabikum, di atas siksaan kalian. Jadi siksaan di neraka itu tidak akan pernah ada berhentinya, selalu bertambah-tambah. Ini sudah sampai akhir halaman apa belum? Oh, udah sampai di sini. Ini sudah akhir halaman. Apa?
kedua. Yang kedua. Ini sampai ke Ya kan, akhir halaman kan? Iya. Ya, kita baca setiap pertemuan satu halaman saja. Ya, seperti kemarin. Hanya bedanya kalau kemarin tuh saya langsung tafsirkan. Nah, sekarang kita langsung baca tafsirnya per kata per kata. Sehingga jadi rujukan antum kalau mau mengajar di tempat-tempat yang lain, ini kita punya tafsiran yang ada rujukannya. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Ada pembahasan? Ya. Ada tiga. Tadi diterangkan orang yang Islam beriman kalau bunuh diri tindakannya tidak selamanya. Itu ketika berarti kan merasakan masuk surga. Itu ketika waktu matinya itu mensuratkan tidak. Orang yang bunuh diri diperselisihkan oleh para ulama. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama tidak usah disolatkan. Pendapat kedua disolatkan. Pendapat yang ketiga ini yang terperinci. Silahkan disolatkan kecuali untuk para kiai-kiai besar, nah, tidak usah mensolatkan. Kenapa? Karena kalau kiai-kiai besar mensolatkan, atau kalau zaman dulu adalah khalifah atau amirul mukminin mensolatkan, nanti orang akan bermudah-mudah. Bunuh diri nggak apa-apa, Pak Kiai nanti nyolatkan. Doanya mustajab, maka saya diampuni oleh Allah. Akhirnya banyak yang bunuh diri nanti. Kalau Pak Kiainya tidak mau nyolatkan, maka orang mau bunuh diri mikir-mikir, wah Pak Kiai tidak akan nyolatkan saya nanti. Begitu. Yang kedua, untuk tadi bunuh diri, sifatnya tadi kan bahwa itu bulat. Kalau masih ada yang berkeyakinan bahwa bunuh diri itu pendapatnya lemah karena menyelisih ijma. Sama dengan menetapkan bahwa Ramadan pakai hisab, itu pendapat yang sangat lemah. Kenapa? Karena sudah kesepakatan para sahabat bahwasanya masuk Ramadan, keluar Ramadan dengan apa? Ru'yah. Termasuk juga yang berpendapat musik halal selama tidak berlebihan. Pendapatnya lemah. Kenapa? Menyelisih ijma salaf. Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada satupun sahabat yang membolehkan musik selain rebana ya. Kalau rebana jelas halal karena ada hadisnya. Tapi yang dimaksud adalah seruling, gitar, gambus, haram semuanya menurut kesepakatan para salaf. Yang membolehkan musik itu ulama-ulama setelah salaf. Sahabat nggak ada yang sahih. Tabi'in nggak ada yang sahih. Tabi'ut tabi'in nggak ada yang sahih. Kalaupun ada riwayat-riwayat itu yang dhaif. Tapi kalau ulama setelah generasi ini memang ada yang membolehkan musik. Yang pertama membolehkan musik secara jelas adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Dia sudah tidak termasuk generasi salaf. Dia bukan sahabat karena nggak pernah ketemu Nabi. Dia bukan tabi'i karena nggak pernah ketemu sahabat. Dia bukan tabi'ut tabi'in karena nggak pernah ketemu dengan tabi'i. Maka ini generasi setelah salaf. Maka orang-orang yang sekarang yang membolehkan musik itu karena mengikuti pendapat yang lemah tadi. Jadi nggak usah ngikuti pendapat yang lemah. Pokoknya kalau ada ijma, pendapat yang lemah dibuang aja. Perempuan wajib Jumatan, pendapat lemah. Kenapa? Karena menyelisih ijma. Kalau ada orang-orang yang menyelisih ijma karena kurang mempelajari ijma. Pernah nggak Pak diajarkan di masjid ini kitab tentang ijma? Pernah nggak? Belum tuh? Nah itu sebabnya. Kita ini kurang banyak mempelajari tentang ijma. Quran insya Allah, hadis insya Allah, tapi ijma kurang dipelajari. Perlu dipelajari. Ada lagi? Inilah di ayat yang menunjukkan milik sama surat apa? Apa ayatnya? Ayat apa? Kita dulu walitabtaghu Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Bisa. Selain itu apakah ada? Ada. Nah, tapi pakai yang ayat ini sudah cukup. Surat Al-Qasas ayat berapa? 73. Termasuk rahmat Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian
malam dan siang. Untuk apa? Litaskunu fi, supaya kalian itu tenang di dalamnya. Di dalamnya kembali kemana? Kembali kepada malam dan siang. Walitabtaghu min fadlihi, dan supaya kalian mencari karunia Allah. Mencari karunia Allah kembali kemana? Malam dan siang. Karena sebelumnya tadi sudah disebutkan malam dan siang. Tapi saya jujur, memang sebagian ulama tafsir mengatakan litaskunu fi itu yang malam, litabtaghu min fadlihi itu yang siang. Tapi saya memilih tafsir yang mengatakan ini kembali kepada dua-duanya. Kenapa? Karena disebutkan dua-duanya. Ada lagi? Inayah fasli tadi untuk khusus manusia atau memang Yang apa? inayah fasli tadi Oh, dipisahkan itu. Maksudnya yang khusus manusia apanya? memang misalkan manusia yang baik sama yang buruk atau memang semua makhluk. Semua makhluk dipisahkan. Dipisahkan gimana maksudnya? Seperti misalkan apa itu data kecuali nanti kan Kalau binatang tidak ada hisab dan mereka tidak takut sama sekali, sehingga tidak perlu berpisah tadi, dan tidak ada yang masuk neraka, tidak ada yang masuk surga. Pisah itu kan ada dua tadi. Pisah yang pertama, pisah karena lari menyelamatkan diri sendiri, takut karena menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, pisah yang kedua, satunya masuk neraka, masuk surga. Nah, binatang itu nggak ada yang takut, nggak ada yang surga neraka. Semuanya setelah dihisab dikisoskan akan kemudian menjadi tanah. Cukup? Oke. Silakan. pasang-pasangan Ya. itu untuk tafsir di sini kan laki-laki dan perempuan. Ya. Itu memang dalam arti lain tidak diartikan dalam umum pasangan suami istri atau pasangan yang lainnya. Ya, itu tafsiran itu bisa bil misal. Tafsir itu boleh bil misal, dengan contoh. Maka contoh dari azwajan itu adalah apa? Zukuran wa inasan, laki-laki dan perempuan. Apakah ada contoh yang lain selain laki-laki dan perempuan? Ada. Gemuk sama kurus, kaya sama miskin, hitam sama putih. Semua itu adalah azwajan. Jadi azwajan itu gimana sih? Definisi azwajan itu gimana? Ketika ada sandingannya, itu namanya azwajan. Kalau nggak ada sandingannya, nah itu berarti bukan azwajan. Misalnya Allah itu tidak azwajan. Kenapa? Karena tidak ada sandingannya sama sekali. Manusia, nah, ada laki, ada perempuan, sama-sama manusia. Ada gemuk, ada kurus, sama-sama manusia. Tapi Allah cuma satu itu. Nah, sehingga Allah mengatakan wasyaf'i wal watr. Watr itu Allah, syaf'un itu semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua selain Allah itu sifatnya adalah apa? Syaf'un. Karena ada yang lain, okay? Seperti tadi, ada laki, ada perempuan, ada gemuk, ada kurus, dan seterusnya. Itu disebut dalam tafsir, istilahnya adalah tafsirun bil misal, memberikan tafsir dengan ngasih permisalan. Kalau dalam bahasa sehari-hari namanya zauj, itu kan istri, gitu. Nah, bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi wa khalaqnakum azwaja, kita disuruh untuk apa? Menikah, enggak. Ini bukan bicara masalah hukum menikah, bukan. Ada lagi? Baiklah, subhanakallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.